kepala desa domai onyan tenga ana angganna nulako to mondai memperabu na tai to lemese tai dengan ni nakipatabe kipakasalay lako mentu na patumatuan susi patumatuan nilalan inde pak lembangan ana duka mentu na patumatuan domai onyan tenga ana ipatabe ipakasalay lako bentuk na ucapan terima kasih laku kita pada tapa nama laki naunduk nolaan debata ilaran umpamesa kaleta umpen sampai bentuk na kesapuan ya bona inde ongian situnganna ilala lamu baba sambutan keluarga inde bebengi sebenarnya muda pi kakangki toki pokaka, toki pemuhe, toki potomatua, sepunawa sola, tabegi nawa wiai kontia, maka matua atau handam matuan na ya, tama pakorupa, matua atau matengah na ilangko, matua atau handam manguan na ya, kau pilih handam manguan, jadi handam tu ada dikawi. Jadi ya ini deh. Tula sabata tula kiparambi, ya handu na yolo. Ia lakiwa kikukui sumanga lako mentuna pesua na puang taala labi-labin na BPMK anna BPMJ sarukadi tapana engkau muku nene pak palakuan malangkan labi-labi sehingga ya ini pak palakuan malah di palaku sulamapia nah so mero kipalaku pasuara lan penabangki na pabeba kan sura tua dengan catatan ya tokowana ya kipelau sidasi tapi na jelaskan dia BPMJ Rako yang saya maksudkan ini di masalah yang baik di kita ya biasa na di pulau ya kipelau tora dan terkhusus yang lula luka to mapahenta ya tapa namalakan napa sorai liu ya sana itu kiheki kiwa ya musuh kamu kumahihi kita kibela kipabalai ya handan dan pongal sala la mutamba inde mentuna ngidu kok kami itu lah sarutabe kisadari kiwa ia kasapuania handam maha kuang jadi yang baik budak pi keluarga kami sampaikan banyak terima kasih kepada teman dua acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan riwayat hidup almarhumah. Uhun ayoro disohong kada selama tamala ta pada susila hamba Tuhan dan tama lalana keluarga besar yang hadir pada saat ini. Selanjutnya perkenankanlah kami membacakan riwayat hidup singkat beserta silsilah almarhumah Toti atau Tasi atau Mama Ebo. Bagian pertama, almarhumah adalah anak dari ayah Waimboang dan ibu Tino. Adapun saudara-saudara dari ayah almarhumah yaitu yang pertama Andihi yang bertempat tinggal di Urumambi, yang kedua ya almarhum, yang kedua Waimboang almarhum atau ayah dari almarhumah
Tasi atau Mama Embong. Yang ketiga, ia bertempat tinggal di Salutabang. Yang ketiga, Tingke almarhumah bertempat tinggal di Salukadi. Yang keempat, Wak Luja yang bertempat tinggal di Masoso. Kemudian saudara-saudara dari ibu almarhumah adalah yang pertama Bombang yang bertempat tinggal di Salutabang dan mempunyai anak 4 orang. Yang kedua Fajar yang bertempat tinggal di Salutabang dan punya anak 8 orang. Yang ketiga Bedu tempat tinggal Salutabang punya anak 12 orang. Yang keempat, Bijam tempat tinggal Salutabang dan punya anak 2 orang. Yang kelima, Tino tempat tinggal Salutabang dan punya anak 10 orang termasuk almarhumah Indo. Yang keenam, Pangu tempat tinggal Salutabang dan punya anak 6 orang. Kemudian yang kedua, Poin Boang almarhum merupakan ayah dari almarhumah Indo. Menikah pertama dengan Leso almarhumah dan dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama Langi bertempat tinggal di Tanete, Salomo Kanan dan punya anak 4 orang. Yang kedua Kampung bertempat tinggal di Tanete, Salomo Kanan dan punya anak 10 orang. Yang ketiga Pualelu bertempat tinggal di Buangin dan punya anak 3 orang. Yang berikutnya Puaibuang almarhum menikah yang kedua kalinya dengan Tino dan dikaruniai 10 orang anak. Yang pertama Tobang tempat tinggal Salutabang dan punya anak 1 orang. Yang kedua Kaniki atau Buak Bungin bertempat tinggal Salutabang dan punya anak 3 orang. Yang ketiga Indok Bujang tempat tinggal Pak Dahangam dan punya anak 2 orang. Yang keempat Kiim tempat tinggal Pak Dahangam dan punya anak 1 orang. Yang kelima Panimbang tempat tinggal Pak Dahangam dan punya anak 9 orang. Yang keenam Katu tempat tinggal Pak Dahangam dan punya anak 6 orang. Yang ketujuh Dangki atau Mbek Pala tempat tinggal Salukadi dan punya anak 5 orang. Yang kedelapan Toti atau Tasi atau Mama Embong almarhumah tempat tinggal Salukadi dan punya anak 9 orang. Yang kesembilan Baha tempat tinggal Pak Dahangam dan punya anak 9 orang. Yang ke-10 Lena atau Indo Henda bertempat tinggal Rantelemo dan punya anak 9 orang. Jadi almarhumah adalah anak ke-11 dari 13 bersaudara dari ayah yaitu Poin Boang, dan bisa juga disebut anak yang ke-8 dari 10 bersaudara dari ibu yaitu Tino. Almarhumah diperkirakan lahir tahun 1933 di Pak Dahangam dan menempuh pendidikan di tingkat sekolah rakyat sekitar tahun 1943 dengan alasan akan Adiwai diperkirakan lahir pada tahun 1933 karena menurut patulanan de almarhumah Yanoa tahun 1942 tamat sekolah rakyat, dan kami kutip dari beberapa
orang sebagai sumber informasi bahwa Indo ada anak-anak Yolo, maka muane ya 10 mesa tahun namanya tamai pasikulaan, maka abainya kasih masimpan kasale, ya biasa kasih atau rata-rata 9 tahun tama pasikulaan. Itu yang mendasari kami sehingga kami menulis di sini diperkirakan lahir sekitar tahun 1933. Kemudian juga karena dikira perlu kami klarifikasi, jika ada keluarga yang sempat mengupload di media sosial tahun kelahiran di luar dari yang kami tulis ini, ya netelam kartu keluarga dan KTP. Jadi itu kartu keluarga dan KTP ya diperkirakan gagal. Ya maka diketuailah nok penindo KTP kelayolonai, ya dan ada nok penindo sepo memuda dange ya kaden sini petelesu. Itu menandakan bahwa yang sebetulnya kelahirannya sekitaran 1933. Almarhumah pada masa kecilnya sampai dewasa dibesarkan di Padahangam. Kemudian menikah dengan almarhum Mak Juli, dan setelah menikah masih tinggal di Padahangam sekitar 2 sampai 3 tahun. Kemudian pindah ke Rantekira dan sempat dari Rantekira pindah ke Kortala sekitar tahun 1980 dengan alasan bahwa almarhum Mak Juli sempat menjadi hamba Tuhan di jemaat Kortaha pada waktu itu. Dan pada tahun 1987 kembali ke Salukadi. Kemudian dari pernikahan almarhum Toti atau Tasi atau Mama Embon dengan Mak Juli almarhum, mereka dikaruniai 9 orang anak, yaitu pertama Aprianus atau Ambeoni almarhum, Hembom atau Mama Adom, Laideker atau Ambekda almarhum, Hero atau Mama Cakti, Mila atau Mama Okman, Isom, yang ketujuh Sarina atau Mama Daya almarhumah, yang kedelapan Mengga atau Bekarmi, dan yang kesembilan Mustar atau Ambianggun. Kemudian dari pernikahan almarhumah Indo dengan Mak Juli almarhum juga dikaruniai cucu. Pertama keturunan dari Aprianus atau Ambeoni almarhum, 1 Woni, yang kedua Sakdi, yang ketiga Semen almarhum, yang keempat Irawati atau Mama Juan, dan yang kelima Andi. Kemudian dari Hembon atau Mama Adom, 1 Adom, yang kedua Nokber. 3 keturunan dari Leideka atau Ambekda almarhum, yang pertama Ida, yang kedua Rituan, waktu dia Uang, waktu dia Ida teman bata temo, dan yang ketiga Antri. Yang keempat Hero atau Mama Cakti, keturunannya anak-anaknya 1 Cakti, 2 Nalpi, 3 Almi, dan 4 Yanti. Yang kelima Mila atau Mama Okman, dikaruniai anak 1 Yosman, 2 Dedi, 3 Melda, 4 Yelmison almarhum. Yang keenam Isom sampai saat ini belum berkeluarga. Yang ketujuh Sarina atau Mama Daya almarhumah, anak-anaknya 1 Daya, 2 Pipi. Yang kedelapan
Mengga atau Ambe Karmi dikaruniai satu orang anak yaitu Karmi. Yang kesembilan Mustar atau Ambe Anggun dikaruniai satu orang anak yaitu Anggun. Kemudian cucu dan cicit dari almarhumah Indo. Yang pertama anak-anak dari Yoni 2, kemudian anak dari Sakdi 2, kemudian anak dari Rawati atau Mamak Juang 3, yang keempat anak dari Adong 3, dari Nokber 2 orang anak, kemudian anak-anak dari Ida 1, Kado 2, kemudian ampunan yang Mamak Calti, anak dari Almi 3 orang anak, kemudian dari Mama Okmam atau Mila, anak dari Pak Yusman 3 orang, kemudian Isoneta itulah ke Pak D. Kemudian almarhumah Mak Daya, anak dari Daya 1, dan anak dari Pipi 2. Kemudian dari Mengga, anak dari Karmi 1 orang, ya. Jadi para tende. Jadi almarhumah mempunyai 9 orang anak, laki-laki 5 dan perempuan 4, dan punya cucu 50 orang. 2 diantaranya yang biasa dari cucu-cicitnya yang biasa kami sebut Apoguntur Nindo. Selanjutnya, riwayat penyakit. Almarhumah tidak pernah merasakan penyakit kecuali penglihatannya yang sudah lama kabur, jadi tak ada bisa sakinah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September sempat mengalami sesak napas, namun hanya beberapa saat. Kemudian setelah itu kembali normal dan berbicara seperti biasanya, sehingga kami anak-anak dan cucunya tidak berpikir untuk memanggil petugas kesehatan untuk memeriksa kondisi kesehatannya, karena kami berpikir bahwa kondisinya sudah normal kembali. Namun di tengah keadaan yang kondisinya normal itu, pada pukul 11 malam, yaitu hari Sabtu tanggal 30 September, tiba-tiba kembali merasakan sesak napas, dan pada saat itu pula almarhumah menghembuskan napasnya yang terakhir dan berpulang ke pangkuan Bapa. Kami sebagai anak-anak dan cucu sungguh kaget saat itu karena tidak menyangka kalau kejadiannya secepat itu terjadi. Kami hanya sadar bahwa itulah kehendak Tuhan. Kemudian teladan yang ditinggalkan bagi kami sebagai anak cucunya ialah almarhumah selalu sabar dalam segala hal, penuh kelemah lembutan baik kepada anak maupun kepada kami sebagai cucu dan cicitnya, dan juga almarhum sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dalam kekeluargaan. Jadi setiap ada kegiatan keluarga, ya sina pasaliukan inde tomate indo untuk ikut mengambil bagian dalam setiap kegiatan apapun yang dilakukan dalam keluarga. Jadi demikianlah pembacaan riwayat hidup singkat almarhumah Toti atau Tasi atau Mama Embom yang kami bacakan saat ini, dan kami kutip dari beberapa
orang sebagai sumber informasi. Adapun kekurangan dari riwayat hidup dan silsilah yang kami bacakan saat ini, kami mohon dimaklumi karena inilah yang sempat kami tulis dan kami bacakan. Dan akhirnya kami sebagai keluarga, anak dan cucu-cucunya mengucapkan selamat jalan kepada Indo, semoga tenang bersama Bapa di sorga. Sekian dan terima kasih. langsung tunggu aku. Woi. Atau